Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Azhara Nasfari dari Prodi Hubungan Internasional Kampus Cikarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aktoran Negara yang dibimbing oleh Ibu Hizra Marisa, SIP MSI. Topik presentasi saya pada kali ini yaitu mengenai penggerak opini publik dan polarisasi politik Amerika Serikat di era modern. Media sosial kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Selain sebagai sarana komunikasi dan informasi, media sosial juga berperan sebagai aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan juga dinamika politik di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, studi kasus yang saya angkat yaitu terkait dengan peristiwa penembakan calon presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump beberapa jam setelah kampanye di South Carolina yang menyoroti isu keamanan dan politik, terutama bagi calon presiden. Lalu terdapat juga perang tagar yang terjadi di platform media sosial X atau yang kita kenal dulu sebagai Twitter, yang menunjukkan betapa kuatnya peran media sosial dalam membentuk narasi politik dalam mempengaruhi pemikiran publik. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai bagaimana media sosial mempengaruhi komunikasi politik, polarisasi, dinamika internasional, serta tantangan dan peluang yang ada. Media sosial memainkan peran penting dalam komunikasi politik, seperti yang terlihat pada insiden penembakan Donald Trump baru-baru ini yang memicu perang tagar antara pendukung Biden dan Trump. Tagar seperti Trump is an existential threat dan juga stage dari pendukung Biden yang mencerminkan bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan pandangan politik mereka. Lalu, sementara itu, tagar seperti sniper dan juga Secret Service dari pendukung Trump juga menunjukkan upaya membentuk opini publik sesuai dengan agenda mereka, yaitu para pendukung Trump, yang pada akhirnya memberi ruang bagi individu untuk menyuarakan pendapat dan juga mempengaruhi kebijakan publik. Lalu, media sosial juga memperkuat polarisasi politik di Amerika Serikat, di mana informasi mudah tersebar tanpa filter sehingga memicu perdebatan tajam. Nah, fenomena seperti echo chamber membuat pengguna hanya terpapar pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka saja untuk memperdalam perbedaan yang pada akhirnya memperdalam perbedaan politik yang ada. Nah, akibatnya kelompok dengan pandangan yang berbeda akan semakin terpolarisasi, sulit mencapai kesepakatan, dan bahkan sering terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Lalu, media sosial juga mempengaruhi politik internasional dengan cara yang cukup signifikan. Contoh terbarunya yaitu adalah pernyataan Donald Trump mengenai Joe Biden dan Kamala Harris yang dianggap dapat memicu perang dunia ketiga dalam konteks konflik Israel dan Hezbollah. Nah, contoh tersebut mampu menunjukkan bahwa dampak narasi media sosial pada persepsi publik itu beneran ada. Nah, platform ini memungkinkan berbagai pihak untuk mengkampanyekan pandangan mereka masing-masing guna memperkuat hubungan internasional serta juga dapat memungkinkan masyarakat global untuk menyaksikan peristiwa secara langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan meningkatkan eskalasi konflik. Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan etis seperti penyebaran berita palsu, lalu juga masalah privasi. Nah, skandal Cambridge Analytica pernah menyoroti isu penggunaan data pribadi untuk kepentingan politik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas untuk melindungi kepentingan politik, kepentingan publik, itu contohnya. Lalu di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi positif dalam memperkuat demokrasi, contohnya yaitu dengan meningkatkan partisipasi politik, lalu juga memberi suara kepada kelompok marginal. Nah, selain itu, platform ini juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, mendukung perubahan sosial, dan bahkan melakukan perbaikan dalam sistem pemerintahan. Jadi, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan barusan, tampak jelas bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor
signal negara dalam membentuk opini publik, mempengaruhi polarisasi politik dan juga dinamika politik internasional. Media sosial dapat menjadi alat yang ampuh dalam komunikasi politik, namun juga memiliki potensi untuk memperkeruh situasi jika digunakan tanpa tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah, perusahaan media sosial, dan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan dan mengatur media sosial guna mencegah stabilitas politik dan sosial di berbagai negara. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi kekuatan yang positif pula dalam memperkuat demokrasi dan juga mendorong perubahan sosial yang konstruktif. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.